dari Blacklist. Mereka ngebawain Lilia yang bisa dibilang mengcounter sedikit lah dengan poke damage yang dimiliki dari seorang Lilia untuk menahan rotasi yang dibawakan oleh King nantinya dengan Baxianya di sini bersama dengan Luis bahkan. Dengan Tyrant Revenge dan juga Tyrant Rage yang bisa muncul dari sisi RRQ Akira. So, kita akan segera menyaksikan untuk match keempat antara Blacklist International representasi dari Filipina melawan RRQ Akira perwakilan dari Brasil. So, let's go to the land of dawn. Game pertama yang tentunya akan kita saksikan apakah akan menjadi match yang sengit dari kedua belah tim. Ini adalah match pertama untuk kedua belah region kali ini. Sementara Ninja udah mulai mengganggu. Pergerakan kali ini masuk ke area jungle dari RRQ Akira. King tentunya akan memberikan informasi, tapi masih belum ada pergerakan. Oke, Seigen sudah mulai terlihat dan mulai Jadi lebih lama juga ngejungle-nya ya. Iya. Apalagi dipadukan dengan kehadiran dia, ngasih kehadiran dikit aja, ngasih presensi sedikit aja, tentunya bakal menambahkan bagaimana power defense dari monster jungle. Iya. Sekarang kalau kita melihat dari RRQ Akira, mereka kayaknya lebih dominan untuk mengendalikan bush penting di area mid lane sehingga tidak ada invasi jungle untuk King itu sendiri. Sebenarnya aku penasaran sih, dengan draft yang dibawakan sama RRQ Akira. Ini kita bisa bilang lah ya, bahwa ini adalah counter draft mungkin ke arah Blacklist International. Tapi di bagian bawah sepertinya akan ada pertikaian, masih cukup aman untuk bisa battle mirror image mundur. Ya, apalagi kalau kita lihat dari keadaannya di sini, Brody akan jauh lebih diunggulkan sehingga OHEP sepertinya agak sedikit menang lane di early game jika berhadapan dengan Cloud. Tapi nanti kalau misalkan Cloud-nya sudah selesai dengan Golden Staff, seharusnya malahan kali ini OHEP yang lebih berhati-hati, sedikitnya menyediakan ke arah Stalagmite Plate. Setidaknya dia punya physical defense. Oke, tapi ada pertikaian di bagian mid lane sana, masih ada guiding wind menghindari inisiasi dari King. Dan untungnya ya, ini kita lihat juga pola rotasi dari Sensui benar-benar catch up banget dengan adanya King yang sekarang hampir menyentuh ke level 5-nya. Dan yang aku mau lihat adalah nanti gimana retribution dari King ini bisa setidaknya mengcounter retribution yang begitu on point dari seorang Sensui dan emblemnya Profesor KB. Ada Trill dan juga Weapon Master early game dari OHEP, pantesan aja galak ya. Full damage soalnya. Apalagi ada adaptive damage 16 ditambah lagi dengan 5% dari emblemnya juga ditambahkan lagi. Dan ketika sudah menuju ke turtle yang pertama, ini dia setup adalah kunci dari kedua belah tim. Mereka akan bermain dengan sangat-sangat pasif, tapi sekali dapetin turtle atau momentum, pasti temponya bakal naik. Yap, mencoba untuk menarik turtle-nya. Spatial migration yang dibuka dengan Violent Require mencoba untuk mundur, tapi Praus Rakopian berhasil mendapatkan turtle pertama di tangan Edward. Dan kali ini Circle Eagle maju menuju ke lini belakang dan berhasil mendapatkan TKC seorang diri yang di pick up. Masih bisa bertahan untuk Edward dengan flicker yang dia keluarkan. Dan bahkan lihat Yue-nya berhasil untuk memberikan coveran, setidaknya Rini J masih bisa untuk menggunakan guiding wind-nya mundur dari kejaran 4 pemain dari RRQ Akira tadi. Lagi dan lagi, setelah turtle yang pertama didapatkan oleh Blacklist International, mereka nggak menghentikan rem. Mereka benar-benar langsung tancap gas, mencari pundi-pundi objektif lainnya. Itulah point kill yang didapatkan, dan itu menuju ke arah Tekashi yang ini bakal jadi penting sekali. Karena mau nggak mau, Tekashi harus lebih effort untuk mengejar ketertinggalan ketika kita melihat Edward-nya nanti akan rotasi terlebih dahulu. Karena power ganking dari Edward itu tinggi gara-gara adanya onward. Dan kalau kita lihat juga dari item pemilihannya, ini split armor versus item nih dari Edward ya. Dia udah punya steel leg plate, 2 leather jacket, dan untuk sepatunya dia menuju ke arah tough boots. Sangat wajar, setidaknya untuk meminimalisir sisi power dengan efek resilience. Oke, dan kali ini pergerakannya dari Yue pun sebenarnya nggak terlalu yang agresif banget untuk ngepok terus sih ke area mid, karena yang dilawan adalah Seigen dan mau nggak mau Gusta Legusta harus sedikit memainkan BMI-nya karena pergerakan dari Sensui ini udah mulai mengarah ke area bawah dan sepertinya zoning akan dilakukan. Ya, Sensui memang sudah bersiap juga memberikan sandwich laning-nya di bagian bottom lane sana dengan OHEP yang berusaha mendapatkan gold plate dengan semaksimal mungkin. Louis, dia memberikan backupan belum bisa nge-reach dengan Terrace Revenge-nya. Iya, dan penjemputan tentunya dari seorang Reni J memastikan at least dari OHEP ini akan ngebantu juga tadi dari segi Little Wanderer kah tadi Profesor KB? Iya, tapi kalau buat sekarang dengan entitas talisman yang diamankan sama Yue, ini menjadi sebuah misteri juga untukku sendiri. Apa yang bakal dibawakan oleh Yue nantinya? Karena yang farming 2 lane ini dari tadi OHEP loh, ditarik-tarikin sama guided wing-nya Rene J. Dia berfarming Ria di bagian mid lane, dia farming lagi ke arah bottom lane. Ini udah bener-bener jadi kayak jembatan antara 2 lane farming biar mengungguli Cloud dengan BMI-nya. Ya, benar-benar dibawa ya untuk mendapatkan 2 clear laning-nya, dan sementara itu turtle kedua akan mencoba dikontes kembali dengan Sulky Eagle yang dibuka. Earth Shatter Flicker karena bagian depan sana masih bisa menghindar
Lucius Kopian. Tapi lihat di sisi lain, berhasil men-tackle kembali Tekashi untuk kedua kalinya. Dan kembali mendapatkan turtle untuk Blacklist International. Serta poin kill tambahan ke arah Louis. Wah, sayangnya dari Luisnya tadi nggak ada follow up damage Profesor KB. Karena posisi Tekashi udah tumbang duluan dan Gusta nggak join team fight. Ya, kembali dengan agresif gameplay yang mereka bawakan. Movement yang cepat dipandu dengan guiding win ini memudahkan Blacklist International untuk menuju ke target mereka selanjutnya. Matildanya bener-bener ngerecokin On formasi point-nya. dari RRQ Akira. Guided wing atau bahkan circling eagle-nya sekalipun itu bakal mengganggu lini depan dan lini belakang. Bait yang indah banget dari Sensui dengan menggunakan Fatal Migration. Dan itu adalah Shadow Frost yang sangat-sangat mengerikan sekali ketika dia menghindari Tyrant Revenge. Sekarang overall dari early advantage yang didapatkan oleh Blacklist International, OHEB tetap yang paling kaya karena mau bagaimanapun farming dual lane menjadi hasil yang benar-benar mengungguli early game. Walaupun kita tahu sendiri sebenarnya Cloud yang lebih bisa farming dual lane. Iya, dan kali ini Tekashi mau nggak mau dia akan coba untuk setidaknya ngedapetin trade untuk mencari Nggak dapet. turret, tapi ternyata nggak dapet. Radit dan Iya. bahkan diusir mundur sama Edward. Itu tipis banget sebenarnya, tapi memang dengan membuka Primal Sword cukup berbahaya ya. Iya. Apabila Tekashi menahan badannya di depan sana dan dari segi in-game equipment kembali masih leading gold ke arah Masih. OHEB. Apalagi sudah memiliki Legend Sword, ini kayaknya bakal menuju ke arah Malefic Roar. Tentu OHEB akan jauh lebih tinggi damage-nya ketika sudah selesai dengan Malefic Roar. Wow. Dan itu akan menembus bagaimana lini pertahanan item dari King. Masalahnya King on the way-nya menuju ke arah Radiant Armor. Wait, tapi connect harus range-nya. Blessing Dot mulai dibuka Gusta Lagusta berhasil mempick off Sensui untuk kill pertama di RRQ Akira. Oh ya, pecah telur akhirnya untuk RQ Akira, tapi kalau kita ngelihat pun itu lagi-lagi karena satu buah Tyrant Rage yang akhirnya ada follow up ya. Karena sementara kita ngelihat di dua team fight yang udah berjalan sebelumnya, itu Luis gak ada follow up damage-nya. So, agak sedikit sia-sia Tyrant Rage yang dibuka oleh Luis, tapi untungnya ada jawaban ketika memang Gusta ngebuat blessing duet, plus Sagan yang mencoba untuk ngebantu tentunya dari segi magical damage. Iya, ini kayak opsinya banyak juga dan Turtle yang kedua ini bakal jadi mahal harganya kalau di tangan dari Blacklist International karena tadi mereka sudah mendapatkan snowballing effect di 2 menit awal. Yap, dan bahkan Sensui sudah mulai terlihat juga hadir di area jungle atau pada blow. Nge-reach clear dari belakang tapi berhasil mendapatkan retribution yang on point di tangan Sensui kembali. Dan bahkan sekarang Tekashi terpick off untuk ketiga kalinya. Dipaksa untuk setidaknya ya, team fight-nya itu dilanjutin sama pemain-pemain dari Blacklist International. Dan mereka sekarang jadi untung, Be. Dan bukti nyata top 1 Retribution MPL Philippines Season 11. Itu yang membuktikan. Sensui dengan keadaan loose condition ada Alec the final blow dan bahkan di depannya sana tuh ada King yang menghadang. Dia tetap bisa memainkan Fatal Migration dan Retribution yang on point. Ya, really on point. Karena memang tadi kita lihat ya, inisiasi yang dilakukan oleh RRQ Akira itu semuanya dibendung dengan momentum dari Special Migration saja. Nah ya, dan sementara OHEB udah fokus aja untuk mecahin semua turret objektif yang ada di laning kali ini. OHEB bener-bener gak bisa digapai sementara Luis. Ya, mencoba untuk ditangkap. Guiding win kembali dibuka. Untung dengan satu inner turret yang berhasil didapatkan oleh Blacklist International semakin memperluas lagi vision mereka di dalam map. Masalahnya perbedaan level makin lebih terlihat jelas nggak sih? Semenjak Turtle yang benar-benar dikendalikan semuanya sama Blacklist International. Dan sekarang menuju ke area dari inner turretnya. Team fight akan terus berlangsung. Tapi ingat, Rene J memiliki cover yang membuat teman-teman dari Blacklist International walaupun udah gak ada soft skill lagi, tapi kayak masih punya satu dash ability terakhir, Guided Wing. Dan itu yang dia bawakan dari tadi, bermain dengan cover tidak begitu ofensif, bahkan sudah memiliki Malefic Roar untuk OHEB-nya on the way menuju ke arah Blade of Despair. Wow. Tapi untuk Sensui, dia sesaat lagi harusnya akan memiliki Guardian Helmet dan there you go. Guardian Helmetnya ready, ditambah dengan adanya Brute Force. Dan untuk Ice Queen One, ini adalah item yang nantinya akan membuat King makin kesulitan di lini tengah. Karena walaupun dia udah punya Radiant Armor, tapi movement speednya tidak akan bertambah walaupun hanya memiliki Radiant Armor. Ini agak sedikit sulit buat Luis karena dia bahkan dominance ice-nya aja belum jadi, Be. Nah, ditambah lagi, kalau kita lihat dari item yang dimiliki sama Yue, harusnya dia akan menuju ke arah Lightning Transit. Ice Queen Well udah jadi, ya kan? Dan Enchanted Talisman-nya juga udah jadi dari Yue sendiri. So, cooldown dari Angry Gloom-nya ini akan lebih semakin cepat. Nah, Dan bisa di-spam sama Yue-nya. apalagi kalau Lightning Transit lebih cepat lagi. Nah, itu. Karena punya 10% cooldown reduction, efek resonant per 6 detik, dan movement speed tambahan juga ketika nanti per 6 detik tersebut dia akan menimbulkan efek serangan listrik dari Lightning Transit. Itu bakal jadi item ketiga sih sepertinya untuk Yue karena efek snowballing dari Blacklist International di menit ke-9 kali ini malah semakin berkelanjutan. Wah, gak berhenti sih efek bola saljunya Momo karena Blacklist International kali ini makin leading dengan gold yang makin lebih jauh lagi.
Lihat Rene J yang tidak pernah melepaskan matanya terhadap Oheb, sehingga membuat Oheb susah banget untuk dicari sama Luis. Iya, dan itu akan menjadi PR juga sih sebenarnya untuk nanti pada saat Lord yang pertama akan segera hadir. Dan memang, kalau tadi kita lihat, untuk perbandingan gold dari masing-masing lane-nya atau masing-masing role-nya, ini semua dipegang dengan keunggulan di tangan Blacklist. Gila, Luis jauh banget 3.700. Iya. Dibandingkan dengan Oheb yang udah 7 ribuan, Be. So Iya. itu kalau kena marknya aja, kalau marknya udah nempel, sekali dia taruh apart memori kayaknya bisa tumbang. Oke, Lord yang pertama mendekat ke mid lane Best Turret, mencoba untuk segera dieliminasi, berhasil sepertinya. Tapi saat disayangkan, masih ada Super Wave Minion yang bergerak di 3 lane dari Blacklist International. Nah ya, masih ada high ground juga dari sisi Araki Akira, masih punya cloud di tangan dari Gusta Lagusta. Tapi ingat, Yue di sini cukup perih tentunya dengan poke damage yang dimiliki dengan Angry Gloom dan juga Magic Shield Wave. So, Araki Akira mereka harus benar-benar memikirkan positioning mereka. Siap mencoba untuk mendapatkan satu best turret pertama dari Facial Migration. Sensui mendapatkan tepat ke tubuh dari Luis dan juga King yang berhasil dihilangkan. Dua down Araki Akira dalam kesulitan mencoba untuk clear minion secepat-cepatnya. Masalahnya masih ada dua wave minion di bagian top lane, bottom lane, dan mengisahkan tidak ada best turret di high ground dari Araki Akira. Dan bahkan kembali mendapatkan Tekashi. Blessing duet memang dibuka Gusta berusaha clear minion secepat-cepatnya. Masalahnya masih ada satu siege minion dan sekarang menjadi kemenangan di tangan Blacklist International. Wow, dengan game lagi-lagi game yang cukup cepat, Profesor KB. Di game pertama kita, match terakhir Blacklist International. Ternyata mereka membuktikan bahwa dengan adanya Matilda yang sempat disebut-sebut banget sama Bung KB Dari draft pick, dari di, draft pick. fase pick yang keempat ya. Iya. Aku udah bilang kalau seandainya ini Matilda bakal jadi game yang menarik dari kedua belah Selesai. tim.